Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi pada kali ini kita dari kelompok satu akan memaparkan laporan studi lapangan dengan judul Milenial Bisa Ngaji. Itu salah satu eh, usaha yang ada di daerah Lebak Banten sana ya. Oke, bisa di next. Oh ya, untuk anggota kelompok saya ada Zaki Taufikul Hakim, saya sendiri Dafar Amansyah, dan eh, selanjutnya ada Zahra Muti Utami. Yang pertama itu ada sejarah milenial bisa ngaji. Milenial bisa ngaji atau MBN merupakan salah satu bimbingan belajar yang didirikan sejak tahun 2020 atau masa COVID-19. Tujuan dibentuknya bimbingan belajar ini bermula dari founder menginisiasi untuk membuat komunitas mengaji bersama. Menurutnya saat membaca Al-Quran, masih banyak orang yang keliru dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu, founder ingin memulai hal tersebut dengan memberikan impact yang besar terhadap siswanya. Nah, di sini ada dua program unggulan. Yang pertama itu ada program tahsin, yaitu agar dapat membaca Al-Quran dengan benar. Dan yang kedua itu ada tahfiz, program penghafal Al-Quran. Persiapan bisnis. Membangun bimbingan belajar milenial bisa ngaji atau MBN tidak memerlukan banyak persiapan dan modal yang besar karena bimbingan ini dilakukan secara online atau daring. Oke, di sini jadi dalam MBN ini mempunyai rencana yang akan mendatang seperti apa melaksanakan secara offline ya. Jadi di sini perlu mengadakan pengadaan mic, sound, dan meja untuk belajar secara offline. Dan alasan MBN dilaksanakan secara online agar pembelajaran dapat menjangkau berbagai daerah yang ada di Indonesia. Hingga saat ini, siswa bimbingan belajar MBN berasal dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Maja, hingga Kalimantan. Sedangkan para guru MBN sendiri berdomisili di Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi itu ya ada tantangan. Yang tantangan yang pertama itu belum memiliki target peserta didik. Jadi siapa saja bisa belajar di MBN ini, tidak memerlukan kriteria-kriteria tertentu. Nah, selanjutnya itu pengajar di MBN masih banyak yang bekerja paruh waktu. Jadi di mana kesibukan dari pengajar itu bisa dibilang uh, sibuk gitu ya. Jadi antara mengajar dan bekerja paruh waktu itu harus di manajemen dengan baik. Selanjutnya itu solusi menambah tenaga pendidik melalui promosi dan badan usaha. Next, saat ini MBN memiliki 7 guru pengajar dengan kriteria sertifikasi metode UMI, memiliki bacaan tahsin yang baik, kreatif, dan mempunyai problem solving yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan di sini ada pelaksanaan bisnis. Jadi dari segi pelaksanaan bisnis ini, jumlah murid yang dimiliki oleh MBN saat ini yaitu sebanyak 13 orang atau 13 siswa ya. Nah, terdapat kesamaan metode yang digunakan dalam merekrut guru dan penerimaan siswa. Untuk rekrutmen guru itu melakukan uji coba atau trial dengan kompetensi guru saat mengajar. Nah, kalau dari rekrutmen siswa itu akan diadakan uji coba atau trial sama seperti rekrutmen guru. Namun di sini perbedaannya adalah untuk melihat kemampuan awal siswa, bagaimana siswa itu bisa mengaji dan juga menghafal. Nah, eh, MBN ini akan melakukan pemetaan antara keinginan peserta didik dengan pengajaran dari para guru selama 30 menit. Oke, selanjutnya dari segi sumber daya manusia, dalam dalam MBN ini pengembangan SDM-nya yaitu pendiri MBN mengadakan kajian bersama dan kegiatan tahsin sesama guru pengajar per 2 minggu sekali. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam bimbingan belajar ini mengutamakan kualitas dari tenaga pendidik itu sendiri dengan menjaga semangat dan motivasi mereka dalam mengajar. Selanjutnya ada dari segi pemasarannya. Jadi milenial bisa mengaji ini memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan usaha dan kegiatan pembelajaran mereka. Nah, media sosial yang digunakan itu apa aja sih? Yang pertama ada Instagram dan juga Facebook. Nah,
Strategi marketing yang digunakan yaitu dengan memperhatikan jam-jam efisien untuk mengupload konten pembelajaran. Nah, selanjutnya strategi pemasaran lain itu dilakukan MBN, yaitu melalui rekomendasi secara langsung dari mulut ke mulut oleh orang tua peserta didik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Zaki. Oke, baik. Selanjutnya ada pelaksanaan bisnis dari keuangan. Nah, di sini manajemen keuangan sendiri langsung dilakukan oleh founder dari Milenial Bisa Ngaji, yaitu Kak Ina, yang menggunakan di sini melakukan pencatatan melalui sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Excel. Nah, rencana mendatang berkaitan dengan keuangan yang ingin dilakukan yaitu ketika jika bisnis ini sudah berjalan dengan stabil, founder atau Kak Ina sendiri ingin memiliki manajer keuangan tersendiri. Jadi nanti ingin direkrut manajer manajer keuangan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan bidang tersebut. Nah, di sini ada harapan bisnis. Itu harapan dari usaha ini yang pastinya mempunyai banyak cabang, bahkan membuka bimbel milenial bisa ngaji secara luring atau offline dan berkembang lebih pesat dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan Al-Quran. Oke, di sini ada rencana pengembangan usaha. Founder atau Kaina sendiri berkeinginan untuk mendirikan usaha sampingan, yaitu berjualan bakso dan membuat lapangan usaha bagi orang-orang dengan tetap memperhatikan etika bisnis. Jadi, nggak cuma milenial bisa ngaji, jadi Kaina juga ingin mendirikan usaha-usaha sampingan lainnya yang pasti dapat membantu orang-orang sekitarnya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Oke, di sini menurut Kak Ina, etika bisnis itu merupakan satu hal yang sangat penting. Jadi mengedepankan kejujuran dan mengembangkan ide-ide yang tentunya akan memberikan dampak yang lebih baik lagi. Jadi persaingan dalam bisnis itu bersaing dengan secara sehat, nggak saling menjatuhkan atau saling mematikan bisnis satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada pesan yang disampaikan oleh Kak Ina kepada kami kelompok satu, yaitu dalam berbisnis, manfaatkanlah media sosial sebagai sarana promosi semaksimal mungkin. Karena sangat banyak peluang yang hadir, serta berani mengambil risiko dan jangan pernah takut untuk melangkah. Jadi ketika kita ingin berbisnis, jangan takut untuk mulai. Jadi mulai aja dulu gitu. Jangan pikirkan resiko-resiko dan tantangan yang akan dihadapi. Pasti akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang nantinya kita hadapi. Oke, mungkin sekian presentasi berkaitan dengan hasil laporan studi lapangan dari kelompok satu. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Dava selaku moderator kita pada malam ini. Pada Dava, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih dari teman-teman sekalian, Zaki dan Zara Mutia, dalam mempresentasikan hasil penelitian kita. Sekian presentasi dari kelompok satu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.